Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaan min kulli da' wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majlis ilmu atau majlis ta'lim fikih kontemporer, hafizakumullah wa ra'akum. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan majlis taklim kita dengan tema fikih kontemporer. Pada malam hari ini fikih kontemporer kita masih di dalam kategori masalah-masalah dalam bidang bersuci atau taharah, yang mana taharah ini, bersuci ini merupakan syarat sah daripada ibadah kita, yang mana ibadah ini merupakan tiang agama, yaitu ibadah salat. Oleh kerana itu, apa saja masalah-masalah bersuci ini yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kekinian. Pada malam hari ini di antara masalah yang ingin kita bahas adalah yaitu masalah berbagai macam alat-alat kosmetik yang digunakan khususnya oleh ibu-ibu untuk apakah namanya kecantikan atau perhiasan, atau untuk yang disebut dengan harum-haruman. Kosmetik ini banyak sekali bentuknya. Ada yang berbentuk minyak atau krem, atau yang berbentuk yang kita sebut bedak, make up, gincu dan segala macamnya. Maka bagaimana hal-hal ini ketika dipakai oleh seseorang, khususnya wanita? Apa hubungannya dengan masalah bersuci? Pertama sekali saya ingin mengingatkan kepada kita bersama, masalah berhias ini tidak ada masalah di dalam agama kita. Bahkan untuk wanita itu dianjurkan berhias, dan memang wanita itu salah satu yang merupakan jati dirinya itu adalah berhias itulah. Namun berhias ini harus memenuhi unsur-unsur syariat. Silakan berhias, tetapi jangan sampai melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga menjadi nanti bentuk perhiasan yang tidak dibolehkan atau yang dilarang dalam agama. Pertama sekali masalah kosmetika ini, apakah itu minyak yang dioleskan di badan, di tangan, di muka, atau berbagai macam krem yang ditaruh di muka, di tangan atau di badan, dan begitu juga bedak, gincu, make up dan segala macamnya. Itu pertama sekali ibu-ibu khususnya dipastikan bahawa semua alat-alat kosmetik itu atau bahan-bahan kosmetik itu adalah
bahan yang terhindar daripada hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Artinya apa? Bahan yang diharamkan, dilarang oleh agama kita untuk dipakai, yaitu yang disebut dengan bahan-bahan najis atau kotor. Maka jangan sampai nanti krim-krim itu, bedak, kosmetik, kemudian minyak yang kita pakai, parfum yang kita pakai, di situ mengandung unsur najis atau komposisi salah satu bahan yang terdiri ataupun komposisi daripada alat-alat kosmetik itu, bahan kosmetik itu adalah barang yang najis. Lagi sekarang ini, zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, alat-alat kosmetika ini banyak diproduksi oleh orang-orang non-muslim. Yang punya pabrik-pabrik kosmetik ini kebanyakan di dunia ini sekarang adalah orang-orang non-muslim. Yang mana orang-orang non-muslim ini mereka tentu tidak tahu halal dan haram. Biasanya walaupun kadang-kadang pabrik itu orang non-muslim yang punya, mereka yang buat, kemudian dikonsumsi oleh umat Islam dan diekspor ke negara Islam, atau negara Islam mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh orang-orang non-muslim tersebut. Maka ini seharusnya negara punya pengawasan yang ketat supaya jangan sampai alat-alat kosmetik yang diimpor kepada negara Islam atau yang akan dipakai oleh warga muslim itu terdiri daripada bahan-bahan yang dilarang oleh agama mereka, oleh agama Islam. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apa di antaranya? Yaitu barang-barang najis. Barang-barang najis ini kita semuanya tahu. Ada yang barang-barang yang sebut dengan najis aini. Itu seluruh hal-hal yang diharamkan Bapak Ibu sekalian secara zatnya itu adalah najis itu, dan itu tidak boleh dikonsumsi, dimakan, dan tidak boleh dipakai. Apabila dia dimakan maka dia haram hukumnya. Apabila dia dipakai maka kita lagi bergelumur dengan najis. Sehingga apa? Solat kita tidak sah, tawaf kita tidak sah, sehingga nanti akan menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah yang disyaratkan di situ bersuci. Maka seperti najis umpamanya apa? Hurrimat alaikumul maitah. Apabila terdiri daripada unsur bangkai. Maka kadang-kadang bangkai-bangkai hewan itu, bagian daripada bangkai-bangkai itu dijadikan kosmetik. Mungkin Bapak Ibu sekalian mereka olah dengan teknologi sekarang, apakah itu bagian-bagian di dalamnya, bagian perutnya, bagian macam-macam, dan itu adalah bangkai. Apabila dijadikan itu bahan kosmetik, maka kosmetik itu bercampur dengan barang najis. Kalau sudah bercampur dengan barang najis, maka kita tidak boleh memakainya. Seperti juga babi itu hidup matinya itu adalah najis. Anjing hidup matinya adalah najis. Kemudian hewan-hewan lain yang sebagian hewan itu adalah waktu hidupnya dia tidak najis, tapi setelah dia mati otomatis jadi bangkai. Ini kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apalagi masalah babi ini. Babi ini adalah hewan yang paling mudah untuk memeliharanya. Kemudian organ-organ tubuhnya itu banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumsi manusia. Maka kita umat Islam itu dilarang. Maka seperti sepatu yang kita pakai, pastikan jangan ada unsur najis di situ. Kain yang kita pakai tidak ada unsur najis, apalagi yang namanya kosmetik. Kemudian ingat ya, kenapa diharamkan, dilarang barang-barang yang najis itu? Karena najis itu Bapak Ibu sekalian artinya kotor. Najis itu artinya bakteri. Maka kalau barang-barang itu dijadikan untuk hal-hal menghiasi badan kita, bukan perhiasan yang kita dapatkan, tetapi ingat pasti banyak penyakit. Karena sekarang banyak sekali orang-orang pakai beberapa macam kosmetik, kemudian menyebabkan mudarat dan berbahaya untuk kulitnya, menimbulkan berbagai macam penyakit. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, alat kosmetika itu salah satu komposisi bahannya adalah barang yang najis. Maka itu haram dipakai. Kalau seandainya dipakai, lalu nanti kita solat, berwuduk. Setelah berwuduk nanti pakai bedak atau pakai krim,
atau pakai minyak di badan kita, yang mana di situ ada unsur najis, kita bawa solat. Nah, kita berwuduk tadi, kita bawa solat, wuduknya Bapak Ibu sekalian tidak batal. Sebab kalau kita bergelimang dengan najis, wuduk kita tidak batal dibuatnya. Tetapi apa? Tidak sah solat kita karena kita lagi ada di badan kita najis atau di pakaian kita najis. Maka apa? Kalau seandainya kita sedang solat dan kita ada najis, maka solatnya tidak sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yuqbalullahu salata ahadikum bighairi tahur. Tidaklah Allah menerima solat salah seorang kamu tanpa dia bersuci. Salah satunya suci daripada najis. Maka Rasulullah SAW pernah Bapak Ibu sekalian ditegur oleh Jibril. Dia sedang solat Bapak Ibu sekalian, kemudian dia solat pakai sandal. Rupanya di sandalnya itu ada najis. Maka sedang solat itu langsung Jibril menegur Rasulullah SAW, dan Rasulullah saat itu juga menanggalkan sandalnya yang bernajis. Kenapa? Karena tidak sah orang solat dalam kondisi bernajis. Ini yang penting perlu diperhatikan. Sekarang permasalahan kontemporer ini adalah masalah kalau seandainya minyak-minyak, krim-krim, bedak dan kosmetik itu hal-hal ataupun komposisinya tidak ada yang najis, semuanya terdiri daripada yang bersih. Maka bagaimana hukumnya Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya daripada barang yang bersih semua komposisinya, maka di sini ada dua macam alat-alat kosmetik ini. Apakah itu berbentuk minyak, krim, kemudian bedak, make up dan sebagainya. Yang pertama sekali jenisnya adalah bahwa alat kosmetik yang dipakai oleh perempuan khususnya di mukanya atau di tempat-tempat alat wuduknya atau di badannya secara umum, itu bahan itu hanya sekedar warna. Jadi tidak dia punya zat yang melengket, yang melapisi kulit, tetapi dia hanya sekedar warna. Apabila nanti disirami dengan air, maka apa? Tidak mengganggu sampainya air ke kulit. Maka alat-alat kosmetik seperti ini kalau dipakai oleh seseorang lalu dia berwudu, kemudian alat kosmetiknya hanya semata-mata warna, tidak menghalang sampainya air ke kulit wajah atau ke kulit tangan, maka di sini Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah. Tapi ingat ya, selama bahan kosmetiknya itu adalah barang-barang yang suci. Atau umpamanya bahwa bahan kosmetik ini hanya merupakan kelembaban saja, jadi memberikan lembab di dalam kulit, tetapi dia kalau seandainya kita berwudu tidak menghalang masuknya air. Kemudian juga minyak-minyak yang Bapak Ibu sekalian yang dioleskan oleh baik laki-laki atau perempuan ke badannya, maka semua minyak-minyak itu tidak menghalang air. Jadi selama dia tidak menghalang air, hanya dia sebagai lembab saja, atau hanya Bapak Ibu sekalian semacam seperti, artinya apa? Tidak menghalang air masuk ke kulit, maka di sini tidak masalah seseorang untuk memakainya, dan ini tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan mandi. Kemudian yang kedua, karena masalahnya Bapak Ibu sekalian, seperti di zaman Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW dan istri-istrinya Rasulullah SAW memakai celak, celak yang dipasang di alis mata, kemudian juga di pelopak mata. Kemudian celak ini Bapak Ibu sekalian, ini kan barang yang tidak menghalangi masuknya air ke kulit. Rasulullah SAW juga memakai celak. Rasulullah itu bercelak dia. Kemudian juga karena celak itu salah satu manfaatnya juga adalah obat untuk mata, itu menguatkan mata. Kemudian juga wanita-wanita sahabat juga pakai celak. Kemudian celak itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada larangan Rasulullah SAW. Tidak ada Rasulullah menyuruh cuci celak kamu kalau mau berwudu atau mau mandi. Ini menunjukkan bahwa apa? Celak itu tidak ada masalah. Kemudian apa? Karena celak itu tidak menghalangi masuknya air ke kulit. Begitu juga nanti yang berbentuk inai. Inai-inai yang dipasang oleh wanita di tangannya, yang tidak
menghalang masuknya air. Ini juga tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, apabila alat-alat kosmetik ini Bapak Ibu sekalian, dia itu punya zat yang agak tebal, sehingga kalau dia dipasang melapisi kulit, baik itu kulit wajah atau kulit tangan atau kulit badan, sehingga dia seperti mirip lilin, sehingga memastikan tidak sampainya air nanti ke kulit. Apabila kita memakai alat-alat kosmetik seperti ini, itu Bapak Ibu yang tahu itu, ini apakah menghalang sampainya air ke kulit atau tidak menghalang. Karena ada alat kosmetik itu yang sangat tebal sekali, maka apabila orang setelah dia memakai itu, gaya cat dia, gaya lilin, menempel lilin dia di wajah atau di tangan, sehingga kalau berwuduk itu tidak sampai air ke kulit, kulitnya kering. Maka alat seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh dipakai. Kemudian kalaupun dipakai walaupun dia suci, maka harus dibersihkan dulu, sehingga dipastikan ketika berwuduk air itu adalah sampai ke kulit yang wajib dibasuh. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu sekalian sudah menjelaskan beberapa kali, karena kaedah di dalam wuduk atau di dalam mandi itu kaedah umum yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa air harus sampai ke seluruh anggota wuduk, dan juga air harus membasahi semua anggota badan yang wajib dibasuh di dalam mandi. Maka kalau ada nanti sesuatu yang menghalang, maka mandinya tidak sah, kemudian wuduknya tidak sah. Termasuklah bahan-bahan kosmetik kontemporer ini. Maka di sini saya ingin menjelaskan kepada kita supaya bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu hati-hati di dalam memakai kosmetik, dan khususnya kosmetik pengantin pada akhir-akhir ini. Saya melihat kosmetik pengantin itu terlalu parah itu. Yang kadang-kadang keliru pula oleh orang tua orangnya gara-gara terlalu banyak kosmetik tebalnya. Maka ini kenapa terlalu berlebihan. Kemudian kadang-kadang berlapis-lapis, sehingga tiba waktu salat tidak ada tapi kadang-kadang pengantin ini mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, bahwa pengantin itu tidak merupakan alasan atau uzur untuk meninggalkan solat. Tiba waktu solat wajib solat, itu penting. Karena kadang-kadang ada pula pengantin itu tidak solat. Satu hari itu mulai dari subuh ada solat sampai nanti isya dijamak semuanya. Itu tidak boleh, kan haram hukumnya. Kenapa? Demi menjaga kosmetik. Sebab kalau nanti berwuduk lagi, semuanya nanti akan hilang. Bapak Ibu sekalian, jangan gara-gara menjaga kecantikan lalu kita belakangkan satu kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kepada Allah ini nomor satu. Nomor satu kita utamakan. Apalagi kalau kosmetik itu kan untuk hal-hal yang sifatnya Bapak Ibu sekalian, sifatnya sifatnya perhiasan. Yang namanya sifat perhiasan itu bukan satu hal yang hajat, tidak juga bersifat darurat Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana kita sesuatu yang sifatnya perhiasan, lalu dengan perhias itu kita belakangkan Bapak Ibu sekalian hak-hak dan kewajiban kepada Allah. Jadi di sini saya ingatkan, jangan sampai kita itu kena mempertahankan perhiasan kita, lalu Bapak Ibu sekalian kita langgar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya berhias silakan, tapi berhias yang dibenarkan oleh agama. Maka di dalam rumah kita silakan berhias, menghiasi rumah kita, tapi jangan hiasi dengan patung, karena patung itu sesuatu yang tidak boleh. Maka banyak orang-orang patung harimau, patung ini, bangga pula itu. Kita silakan berhias, tapi ingat hak-hak Allah, hak syariat itu harus dijaga. Jadi ini masalah Bapak Ibu sekalian, kosmetik yang dipakai baik itu di muka ataupun di badan. Kemudian ada lagi sekarang masalah celak lagi. Celak yang ditaruh oleh perempuan di bagian matanya. Itu celak ini ada kadang-kadang bahannya bahan plastik lagi. Celak bahan plastik, bukan bahan yang alami. Ini kalau bahan plastik ini mohon maaf,
Kalau bahan plastik ini ditaruh, lalu dia menempel dan menutupi bagian kulit, umpamanya kulit bagian pelopak mata atau alis, apabila itu bahannya plastik dan dia menempel dan menutupi kulit, lalu dia berwudu di atas itu, maka wudunya tidak sah, maka tidak boleh. Jadi ada sekarang bahannya katanya celak itu bahannya daripada plastik, kalau dia apa tu dia menempel dan dia menghalangi air. Tapi kalau celak biasa itu kalau kena air itu dia melebur, mencair dia bersama air, sehingga celak seperti ini tidak menghalangi ke kulit dan dia Bapak Ibu sekalian tidak berpengaruh kepada wudu dan juga mandi kita. Wallahu alam, ini masalah yang pertama, yaitu masalah kosmetik. Sekarang masalah yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini, masalah kontemporer ini adalah ini masalah yang banyak ditanya Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang-kadang ini adalah akibat daripada perkembangan dunia kedokteran sekarang. Jadi salah satu mengakibat efek daripada perkembangan dunia kedokteran ini yang berhubungan dengan masalah bersuci. Salah satunya adalah ini sudah kita maklumi sekarang, bahwa banyak di antara orang yang sakit itu salah satu bentuk penyakitnya Bapak Ibu sekalian adalah susah buang air kecil. Sehingga ada kadang-kadang beberapa akibat itu. Pertama sekali, dia susah buang air kecil itu kenapa? Karena alat vital untuk buang air kecil itu terdapat cacat, sehingga dia tidak bisa buang air kecil. Secara ciptaannya memang dia cacat Bapak Ibu sekalian. Ini ada orang seperti ini, sehingga tidak bisa keluar buang air kecil di tempat yang normal. Kemudian ada lagi orang kenapa dia tidak bisa buang air kecil, karena dia sakit parah. Kemudian Bapak Ibu sekalian tidak mungkin dia berpindah dari tempat tidurnya, sudah tertidur dia. Artinya tidak bisa bangun, nanti bisa duduk. Mungkin penyakitnya apakah penyakit jantung, penyakit macam-macam paru-paru, sehingga tidak memungkinkan dia untuk pergi ke WC, berjalan sendiri. Untuk dua hal ini kadang-kadang dokter, ada sekarang terapi, salah satu terapinya adalah dokter memasang selang. Selang yang diambil daripada tempat penyimpanan kencingnya di dalam badannya. Lalu selang itu nanti dihubungkan keluar, maka dilobangi bagian perutnya. Setelah itu selang dimasukkan, kemudian dari selang itulah keluar itu kencing, nanti ditampung di dalam plastik atau ditampung di dalam kantong plastik, atau ada kaleng atau apa saja yang sekarang macam-macam bentuknya. Ini bagaimana ini? Ini seorang masuk selang plastik dan dia adalah seorang muslim atau seorang muslimah, kemudian keluar selalu, nanti kencing itu keluar kepada plastik kantong itu kadang-kadang tanpa disadari mengalir keluar terus. Ini bagaimana hukum orang yang seperti ini? Jadi dia tidak bisa kencing secara normal, kena terjadi cacat atau kena ada penyakit, atau umpamanya Bapak Ibu sekalian, dia terpaksa dipasang selang itu karena dia tidak bisa bolak-balik ke WC karena dia sudah terlalu parah penyakitnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi yang dipasang Bapak Ibu untuk buang air besar. Ini buang air besar keluar. Itu ini mohon maaf dinamakan dengan anus buatan. Jadi dibuat itu tempat penampung kotoran buang air besarnya. Ini itu dibuat. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang yang sakit dan dia kena penyakit yang disebut dengan kanker kolon itu, sehingga tidak memungkinkan dia, kalau dia punya kanker kolon ini, dia tidak memungkinkan dia untuk mengeluarkan buang air besarnya secara normal. Atau barangkali dia tidak kena penyakit kanker, tetapi terjadi cacat di dalam alat buang air besarnya, sehingga dia tidak bisa buang air besar secara normal,
Ini kan terjadi sekarang. Kemudian apa? Dengan kecanggihan teknik kedokteran sekarang, maka apa, dibukalah dari perutnya, kemudian dialirkan melewat selang, kemudian ditampung dalam satu plastik atau tempat kaleng untuk menampung air besarnya. Yang kadang-kadang pasien ini membuang air besarnya, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mengetahuinya. Ini masalah. Sekarang apa yang menjadi masalah dalam hal ini? Pertama sekali, bagaimana bersucinya orang seperti ini. Karena kencing itu keluar tanpa disadari. Barangkali keluar terus mengalir. Dan apabila penuh nanti kantong itu nanti baru dibuang. Kemudian diganti lagi kantong baru. Begitu juga buang air besarnya, keluar terus. Sekarang kan kita jadi masalah. Ini barangkali keluar terus ini. Sekarang bagaimana bersucinya? Dia butuh solat. Wajib solat enggak? Wajib solat. Ini mohon maaf bahwa kewajiban solat ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah berhenti. Jadi yang namanya kewajiban solat wajib selama orang itu adalah balik dan dia berakal. Maka tidak ada solat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali seorang wanita yang lagi haid dan lagi nifas. Selain itu wajib selama apa? Balik dan berakal. Kecuali akalnya tidak ada. Maka kalau seandainya ada orang tua bapak nanti sudah umurnya sudah melewati sehingga dia tidak tahu lagi nama orang dan dia tidak tahu lagi tentang, artinya akalnya sudah tidak ada, maka tidak wajib sholat itu. Makanya dipaksa-paksakan itu. Kalau ada, kan ada banyak orang sekarang umurnya lanjut, setelah itu apa? Sudah gaya anak-anak dia tidak paham lagi mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dia kadang-kadang anaknya pun tak hafal dia lagi, tak tahu lagi. Atau jangan dipaksa orang itu sholat itu. Itu berarti akalnya tak ada. Karena syarat wajib sholat itu apa? Yang pertama dia balik, yang kedua berakal. Maka orang yang tidak berakal tak wajib sholat. Dan juga ibadah lain. Begitu juga umpamanya apa? Saya juga banyak ditanya, orang tua bangka umpamanya saya tidak ada akalnya lagi. Kemudian masuk bulan Ramadan. Apakah wajib membayar fidyah? Ya kalau seandainya akalnya tak ada fidyah lagi. Kenapa? Karena dia tidak wajib puasa. Karena akal tidak ada. Kecuali dia masih berakal tetapi dia tidak kuat. Itu kan jadi ini yang difidyahkan itu. Akalnya masih ada, nyambung masih. Kan itu. Kalau sehat masih akalnya. Kalau seperti ini apa? Sebenarnya wajib dia puasa, cuma karena dia tidak mampu dan tidak kuat, maka orang seperti ini bisa diganti dengan fidyah. Orang tua bangka yang tidak mungkin lagi dihitung kesehatannya. Sedangkan masalah apa ini begitu juga. Maka tidak ada istilahnya Bapak Ibu sekalian, ini saya kena penyakit maka apa saya tidak wajib sholat. Tidak ada itu. Sekarang sudah dilubangi perutnya, kotorannya keluar terus, tak wajib sholat. Tidak ada. Maka sholat itu walaupun dalam kondisi perang pun, perang ini di medan perang nih, tiba waktu sholat, wajib sholat itu. Sakit sesakit parah apapun seseorang, selagi akalnya sehat wajib sholat. Mau di laut dia, mau di udara dia, mau di apa dia, selagi ada dia balik dan berakal sehat wajib sholat. Maka sholat ini tidak ada penapanya. Kemudian syarat sah sholat itu diantaranya bersuci. Maka bagaimana orang yang kena penyakit seperti ini dan dihubungkan dari perutnya Bapak Ibu sekalian selang tadi, dan itu selang kotoran. Kenapa kita bicarakan ini? Karena masalahnya pertama sekali ini adalah kencing. Kencing itu kalau keluar dia dari, ini ingat Bapak Ibu sekalian, kalau dia keluar kencing itu dari jalannya, maka apa? Batal wuduk kita. Oleh karena itu apa? Wajib dia berwuduk. Sekarang masalah ini Bapak Ibu sekalian, apakah batal wuduk seseorang kalau dia keluar kencingnya bukan dari tempatnya yang normal? Ini sebenarnya ini jadi permasalahan oleh ulama. Karena di sini
najis yang membatalkan wudu itu yang bagaimana? Maka di antara mereka mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa asal keluar dia dari dua jalan itu, apapun barangnya itu batal wudunya. Mungkin di antara mereka mengatakan yang menyebabkan batal wudu itu bukan keluar dari dua jalan, tetapi yang keluar itu adalah najis. Maka kalau seandainya keluar dari badan manusia najis, maka dari manapun keluarnya, maka wudunya batal, walaupun bukan dari dua jalan. Ini pendapat Hanafi. Umpamanya begini, seseorang mau BAB, buang air besar. Ketika dia buang air besar, rupanya bukan najis yang keluar, tetapi yang keluar itu adalah emas, umpamanya. Sekarang batal wudunya atau tidak? Ini berbeda pendapat ulama ini. Kalau menurut Imam Syafi'i batal. Karena menurut Imam Syafi'i kaedahnya apapun yang keluar dari dua jalan itu, walaupun bukan najis, itu membatalkan wudu. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, yang menjadi landasannya Pak, yang keluar itu barang najis. Kalau yang keluar itu bukan najis, maka tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu, kalau Imam Syafi'i, najis yang keluar yang membatalkan wudu itu hanya najis yang keluar dari dua jalan. Tapi kalau dia keluar bukan dari dua jalan, tapi dari jalan-jalan yang lain, itu tidak batal wudunya. Umpamanya apa? Keluar najis dari kepala, berdarah. Pokoknya apa? Kena luka, keluar darah. Maka apa? Wudu tidak batal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu batal. Termasuklah diantaranya adalah mengeluarkan darah, seperti bekam. Bekam itu membatalkan wudu atau tidak? Menurut Syafi'iyah tidak. Begitu juga menurut apa? Menurut Imam Malik. Kalau Imam Malik itu mengatakan dia harus, yang keluar itu harus najis dan dia keluar dari dua jalan. Kalau Imam Syafi'i tidak. Apapun yang keluar dari dua jalan itu membatal, sekalipun bukan najis. Kalau Imam Malik mengatakan begini, asal keluar dari keluar dari dua jalan dan yang keluar itu adalah najis. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia melihat hanya yang keluar. Jadi kalau Imam Syafi'i kaedahnya dia melihat di mana tempat keluarnya. Itu. Ini sama Imam Ahmad ini. Asal keluar dari dua jalan, walaupun yang keluar itu bukan najis, maka dia membatalkan wudu. Maka angin yang keluar batal, kencing yang keluar batal. Kemudian apa? Kalau seandainya keluar dari tempat buang air besarnya itu batu, maka itu batal. Itu menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Jadi yang dia lihat itu apa? Tempat keluarnya di situ. Maka kalau seandainya apa? Keluar umpamanya najis daripada mulut seseorang, kalau dari mulut keluar ini, mohon maaf, keluar BAB-nya dari mulutnya, beraknya, apakah batal wudunya? Maka menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Kenapa? Karena yang menjadi standar itu adalah tempat keluarnya. Kalau Imam Malik dua, tempat keluar dan apa yang keluar. Itu. Pertama, tempat keluarnya dari dua jalan itu, dan yang keluar itu barang yang najis. Maka kalau seandainya keluar pun dari tempat yang dua itu, tapi bukan najis, maka menurut Imam Malik itu tidak ada masalah. Kalau Imam Abu Hanifah, yang dilihatnya hanya yang keluar itu apa, tanpa melihat di mana tempatnya. Maka mereka mengatakan begini, asal yang keluar itu najis dari badan manusia, dari manapun keluarnya, maka itu membatalkan wudu. Maka kalau ada orang-orang mazhab Hanafi, pengikut Imam mazhab Hanafi, kalau dia datang ke Indonesia ini, tidak mau dia berimam dengan orang yang bermazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kalau orang bermazhab Syafi'i, umpamanya dia bekam, sebelum bekam dia wudu. Apalagi di antara adab berbekam itu berwudu dulu. Setelah berwudu, dia bekam, ambil darah. Setelah itu dipusi darah, dibasuhnya darah, sucikan darah itu apa? Dia tidak berwudu lagi, langsung solat. Itu menurut mazhab Hanafi itu solatnya tidak sah. Karena dengan keluarnya darah dari badannya, walaupun keluarnya dari kepala atau di punggung, asal yang keluar itu najis, karena darah itu adalah najis, maka wudunya batal. Maka bagaimana saya ikut
menjadi makmum bagi imam yang menurut makmumnya tidak sah solatnya. Kenapa? Karena dia batal wudunya. Ini adalah menurut mazhab Hanafi. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu menurut orang awam ya. Sebenarnya ulama-ulama tidak begitu fatwanya. Ulama-ulama itu fatwanya, ini kan apa perbedaan ini bagaimana menyikapinya. Fatwa ulama tidak ada mengatakan bahwa apabila mazhab Hanafi ikut mazhab Syafi'i nanti solat tidak sah. Tidak ada satupun di antara mereka mengatakan bahwa kalau berlain mazhab tidak sah mengikuti. Tidak ada itu. Kenapa? Karena solat makmum itu adalah tanggungan imam. Maka selama imam itu meyakini bahwa solatnya sah, maka solat makmum juga sah. Ini jadi masalah ya, najis yang keluar. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ini najis yang keluar ini bukan dari dua jalan ya, tapi daripada selang. Ini bagaimana ini hukumnya? Di sini Bapak Ibu sekalian ada 3 pendapat di dalam masalah ini. Pertama sekali, apakah wudunya batal atau tidak? Kemudian apakah solatnya sah atau tidak? Di sini ada 3 pendapat Bapak Ibu sekalian di dalam masalah ini. Karena masalah ini oleh sebagian ulama dihubungkan dengan masalah namanya man bihi hadasun daim. Ini masalah ini dibangun di atas masalah kalau orang keluar terus kencingnya, kemudian dibuat penampungan buatan ataupun penyaringan buatan, penampungan buatan dengan keluar selang. Ini dihukumkan oleh kebanyakan ulama di atas masalah yang disebut orang yang mempunyai hadasun daim, orang yang punya hadas yang tidak pernah berhenti. Umpamanya kan ada orang buang angin terus. Sebentar sekali menyapa 2 detik anginnya keluar. Ini kan ada orang penyakit begitu. Kentut terus. Kemudian ada lagi orang yang ini penyakit, dan ini kan Allah yang ngasih semua penyakit ini. Dan orang kadang-kadang ditimpa penyakit seperti ini. Ada lagi orang yang kadang kencing terus, kencingnya mengalir terus Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada orang yang darahnya, ini khususnya perempuan, darahnya mengalir terus sehingga tidak hanya pada waktu haid saja, tapi tidak pernah berhenti darah mengalir. Ini bagaimana? Ini namanya man bihi hadasun daim. Kalau orang yang namanya kencingnya keluar terus, itu di dalam bahasa fikihnya itu disebut salisul baul, orang yang kencingnya mengalir terus. Ini bagaimana hukumnya Bapak Ibu sekalian? Sekarang hukum orang yang diberikan selang, apakah itu untuk tempat keluar kencing atau tempat keluar air besar? Hukumnya seperti itulah dikiaskan atau dianalogikan. Untuk masalah orang yang punya hadas yang tidak pernah berhenti, itu ada 3 pendapat ulama di sini. Memang berbeda ulama menyikapinya. Yang pertama sekali, kapan bagaimana bersucinya, bagaimana dia solatnya, karena suci itu nanti berhubungan dengan solat. Kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang mana hadasnya itu terus menerus tidak pernah putus, bagaimana cara dia berwudu? Maka orang seperti ini dia harus berwudu untuk setiap solat fardu yang dilakukannya. Maka setiap dia mau solat, dia harus berwudu. Sekalipun keluar terus kencingnya itu, tetapi setiap dia mau solat fardu dia berwudu. Jadi menurut mazhab Syafi'i bahwa orang seperti ini setiap mau solat dia berwudu. Sekarang dia sudah selesai solat, maka satu wudu itu untuk satu solat. Setelah itu kalau dia mau solat lain lagi, maka dia berwudu lagi. Ini sebenarnya adalah mazhab Syafi'i ini dalam hal ini adalah mazhab yang paling ketat, yang paling berat. Kenapa? Setiap dia mau salat berwuduk lagi, setiap dia mau salat berwuduk lagi. Maka kalau seandainya ada orang ingin mengqadha salat dalam satu waktu,
Umpamanya dia tinggal solat 5 waktu. Sehingga apa? Dia mau qada wudu dia. Setelah itu apa? Selesai solat itu, dia mau qada solat lain lagi yang fardu, maka dia itu apa? Berwuduk lagi. Jadi ini adalah mazhab Syafi'iyah, dan ini mazhab yang paling ketat. Kemudian yang kedua adalah mazhab Hanafi dan Hambali, yaitu Hanabilah. Dia mengatakan apa? Dia tidak wajib untuk berwuduk setiap waktu, setiap solat. Tetapi dia hanya berwuduk untuk waktu solat saja. Maka setiap waktu solat dia berwuduk sekali saja. Umpamanya masuk waktu zuhur, maka berwuduk dia untuk waktu zuhur. Setelah itu apa? Apabila dia sudah berwuduk, Bapak Ibu sekalian, untuk waktu zuhur itu, silakan dia selama waktu zuhur itu solat apa saja dengan wuduk itu, tidak ada masalah. Jadi tidak harus, kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali, seorang yang punya hadas yang berkesinambungan tidak pernah henti, tidak harus dia berwudu setiap mau solat. Tetapi apa? Dia berwudu untuk setiap waktu solat. Di setiap waktu solat apa? Maka ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Maka itu setiap waktu itu hanya berwudu sekali. Setelah itu apa? Silakan dia solat berapa kali saja dengan wudu itu. Berarti dia berwudu hanya 5 kali sehari semalam. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, setiap dia mau salat. Karena ada orang mau salat itu, Bapak Ibu sekalian, salat qada, kemudian dia bernazar salat atau apa gitu kan. Setiap salat-salat yang wajib itu dia harus, Bapak Ibu sekalian, berwudu. Sedangkan untuk salat sunat tidak ada masalah, kata mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat kedua. Apabila setiap masuk waktu salat dia harus berwudu. Setelah itu apa? Kalau dengan wudu yang setiap waktu itu, silakan dia solat fardu, solat sunat yang dia kehendaki. Apabila masuk waktu yang lain, waktu kedua nanti baru dia berwudu kembali dan solat lagi. Ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling ringan, luas sekali. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada memang hadis ataupun nas dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan secara tegas hal ini. Sehingga apa? Para ulama beristihad bagaimana caranya. Karena ini kan juga kondisi langka ya. Kan tidak kondisi manusia secara umum. Itu hanya kondisi beberapa orang manusia dan langka. Tetapi dia ada, terjadi. Bagaimana hukumnya? Ulama sudah menjawab. Dan itu masalah ini adalah masalah yang lama. Tapi masalah lama itu hubungannya adalah orang yang hadasnya terus menerus, kencingnya keluar terus, kemudian BAB-nya keluar terus, atau darah keluar terus, kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti anginnya keluar terus. Ini orang seperti ini, itu sudah lama dipatwakan oleh ulama, sehingga mazhab yang 4 itu berbeda dalam 3 pendapat. Mazhab Syafi'i tadi, dia harus dalam masalah bersuci berwudu dia untuk setiap solat yang fardu. Yang kedua, pendapat kedua itu pendapat Maliki, pendapat Hanafi dan pendapat Hambali, mengatakan Bapak Ibu sekalian, dia hanya dibebankan berwudu untuk setiap waktu solat. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat Malikiyah, dan ini adalah salah seorang ulama yang besar, itu terkenal, itu Ibnu Taimiyah. Dia sebenarnya mazhabnya Hambali, tapi dalam masalah ini dia bersama dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki di sini adalah mazhab yang paling luas dalam masalah ini. Apa itu? Bahwa orang yang memiliki hadas yang berkesinambungan dan tidak berhenti, seperti salisul baul, kemudian adalah mustahadah yang keluar darah seorang perempuan yang terus menerus, maka orang seperti ini tidak wajib dia berwudu untuk setiap solat. Maka sekali berwudu saja dia cukup, dan dia tidak wajib berwudu kecuali apa? Kecuali wudunya batal karena hadas yang lain. Umpamanya begini, dia yang terus menerus keluar itu kencingnya, maka apa? Pas dia mau sholat dia berwudu. Dengan wudunya itu
itu dia solat kapan sampai mati dia tidak masalah, tak akan batal itu wuduknya. Baru kapan batal wuduknya? Apabila batal karena faktor yang lain. Umpamanya apa? Dia kencing terus. Cuma apa? Setelah dia berwuduk, setelah itu apa? Keluar anginnya. Kalau angin ini keluarnya cuma sesekali, maka batal wuduknya karena keluar angin. Jadi dia tidak wajib berwuduk selama dia mungkinnya dari mulai penyakit tadi pernah dia berwuduk sekali. Silakan itu, maka tak akan batal-batal wuduknya itu sampai nanti ada hal lain yang membatalkan. Maka yang membatalkan wuduk umpamanya apa? Kalau seandainya dia Bapak Ibu sekalian kencingnya yang keluar terus menerus, tapi BAB-nya sesekali, maka apa setiap dia BAB batal wuduknya, maka diwudukkan. Bukan wuduknya karena kencing yang terus menerus, tetapi adalah karena dia BAB. Atau apa karena kentut, maka Bapak Ibu sekalian dia berwuduk karena keluar angin. Atau dia kena menyentuh perempuan, kalau dia mazhab Syafi'i, maka apa? Batal wuduknya karena menyentuh perempuan. Atau dia menyentuh kemaluannya, maka dia batal wuduknya kemaluannya. Ini adalah pendapat yang paling luas sekali bagi orang. Tapi ingat ya, jangan pula nanti dikatakan orang yang berhadas terus menerus maka dia tidak perlu berwuduk lagi, maka pas solat saja begitu. Tidak seperti itu pendapatnya ini. Pendapat ini adalah bahwa dia tidak batal wuduknya dan tidak mesti dia berwuduk kecuali ada faktor selain penyakitnya yang membatalkan wuduknya. Itu baru dia wajib berwuduk. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, masalah orang yang punya hadas terus menerus. Kemudian bagaimana dengan masalah orang yang dipasang selang tadi? Maka yang dipasang selang tadi mengikuti Bapak Ibu sekalian mazhab yang 3 tadi. Maka siapa yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka orang yang dipasang selangnya, selang kencingnya keluar atau selang BAB-nya keluar, maka orang seperti ini kalau dia mazhab Syafi'i dia pakai, maka dia wajib berwudu setiap mau solat. Tapi kalau mazhabnya adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, maka dia hanya wajib berwudu untuk setiap waktu solat 5 kali. Kalau Bapak Ibu sekalian, dia mazhabnya mazhab Maliki, maka selama tidak ada hal-hal yang lain membatalkan wudu yang ada dalam dirinya, maka selama itu dia tidak wajib berwudu. Silakan solat berapa kali, berapa hari. Makanya dia kencing dan tidak pernah kentut sampai seminggu, ada kentut, ada BAB, ada apa yang lain, ya sudah, seminggu itu dia tak perlu berwudu. Maka saya melihat kecenderungan saya di dalam hal ini, dan juga banyak kecenderungan ulama di sini Bapak Ibu sekalian, karena agama ini mudah. Apalagi orang-orang yang sakit itu diberi dispensasi, sudah sakit lagi diberatkan lagi. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka dalam hal ini, maka yang sesuai dengan roh syariah, mana yang paling mudah Bapak Ibu sekalian? Maka yang paling mudah di sini adalah mazhab Maliki. Maka kalau ada keluarga kita di rumah sakit yang dipasang selang buang air kecilnya atau buang air besarnya, maka selama dia tidak ada faktor-faktor lain membatalkan wuduknya, jangan dia dipaksa berwuduk, maka dia solat dalam kondisi yang ada. Itu solat itu. Cuma niatnya Bapak Ibu sekalian, orang yang mengalir seluruh najis dari badannya terus menerus, maka sebagian ulama mengatakan bahwa niat wuduknya itu adalah niat wuduk untuk membolehkan dia melaksanakan ibadah. Tapi ingat, tidak akan berhenti dia beribadah. Bapak Ibu sekalian, memang ada di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada Aisyah yang haid, "Iza akbalat haidatuki fada'is shalah wa iza adbarat faghsili anki dami summa shalli." Apabila nanti haid kamu datang, tinggalkan salat, dan apabila selesai haid kamu maka mandilah kamu, setelah itu dan basuh darah kamu dan mandi, setelah itu salatlah.
Kemudian Nabi SAW katanya tidak ada memerintahkan orang yang kena mustahadah, yang keluar darahnya terus menerus, untuk wudu setiap solat. Cuman apa yang Rasulullah perintahkan dalam hadis ini adalah bahwa dia berwudu, bahwa dia memperhatikan waktu haidnya. Maka kalau waktu haidnya datang, tinggalkan solat. Tapi selesai waktu haid, basuh darah, setelah itu mandi, kemudian solat. Sedangkan untuk mustahadah tidak ada perintah Rasulullah SAW untuk berwudu untuk ke solat. Ada katanya salah satu hadis yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i bahwa dia berwudu untuk ke solat. Yang diriwayatkan, tawadda'i li kulli salat, berwuduklah kamu untuk setiap solat. Tapi Bapak Ibu sekalian, hadis ini oleh kebanyakan ulama dilemahkan. Maka kesimpulan kita di dalam masalah pemasangan selang dari perut seseorang, kemudian mengeluarkan di situ Bapak Ibu sekalian kencing atau buang air besar, hukumnya adalah sama dengan hukum orang yang punya hadas terus menerus. Maka di sini dia tidak perlu berwudu setiap waktu salat, tetapi sekali dia berwudu maka tetap dia bisa salat sampai ada hal lain yang membatalkan wudunya. Ini masalah selang, dan ini adalah masalah kontemporer, dan ini adalah kecanggihan teknik kedokteran zaman sekarang. Masalah berikutnya, ini adalah masalah Bapak Ibu sekalian yang juga sekarang lagi marak, yaitu masalah mencuci ginjal, pencucian ginjal, dan bagaimana pencucian ginjal ini pengaruhnya terhadap bersuci. Ini orang yang cuci darah ya, lewat ginjal. Beberapa penyakit yang menimpa orang sekarang namanya gagal ginjal. Ini gagal ginjal ini mohon maaf kalau zaman sekarang ini terlalu banyak orang kena penyakit gagal ginjal ini. Maka di rumah sakit itu kalau kita lihat, kita na'udzubillah ya, kita berdoa kepada Allah sehingga kena gagal ginjalnya, ginjal tidak berfungsi. Karena ginjal itu adalah alat yang kecil sekali, organ yang kecil sekali Bapak Ibu sekalian, tapi fungsinya dahsyat sekali. Kalau ini tidak berfungsi lagi, karena salah satu fungsinya adalah membersihkan darah, kita dari racun, kemudian dari kotoran-kotoran yang cair itu dia bersihkan itu. Subhanallah, ginjal itu termasuklah dia membersihkan dan menurunkan kadar garam yang berlebih. Maka kalau seandainya ginjal itu tidak berfungsi lagi, itu disebutlah dia gagal ginjal. Maka orang seperti ini darahnya itu berbahaya, maka mengandung racun, dan itu terancam mati. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kedokteran sekarang, walaupun ginjalnya tidak berfungsi, tapi dia bisa dipertahankan hidupnya dengan cara apa? Cuci darah. Kemudian cuci darah ini dengan beberapa teknologi. Salah satu teknologi teknik daripada cuci darah ini itu membutuhkan berjam-jam kadang-kadang. Kemudian itu membutuhkan mengambil waktu sholat. Dan orang ketika cuci darah itu dia sadar, tapi darahnya dicuci. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, masalah cuci darah ini ada dua macam yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama sekali yaitu cuci darah, ini yang paling banyak ya. Jadi bentuknya adalah dokter itu menarik darah si pasien lewat suntikan di salah satu urat nadinya. Setelah itu salah satu uratnya ya, kemudian di darah itu ditarik, kemudian darah itu melewati sebuah alat, yang mana alat itulah nanti yang akan membersihkan lewat itu darah itu semua. Jadi disuntikan, diambil darah itu keluar semua, kemudian melewati alat, dari alat itulah nanti dicuci darah itu, racun-racun di darah itu yang ada di darah itu dicuci sebagai Bapak Ibu sekalian menggantikan fungsi ginjal. Coba kita lihat, subhanallah, bagaimana manusia sekarang membuat alat itu.
dan Allah Subhanahu wa taala cuma taruh di alat yang kecil sekali. Sekarang coba lihat alat itu. Kalau sempat, gimana kita tidak bersyukur itu? Karena 70 tahun ginjal kita berfungsi membersihkan darah kita. Sebab gagal dia sebentar itu, racun isi dalam kita itu. La ilaha illallah. Maka Allah SWT mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat ke dalam dirimu bagaimana canggihnya kekuasaan Allah dalam menciptakan ciptaannya. Sekarang terpaksa coba kita lihat alat ini buat oleh doktor itu, ini buat oleh teknologi itu. Memang rumit. Kemudian apa? Bisa dipakai cuma satu orang. Kalau seandainya penuh itu, mati nanti yang lain itu. Kalau ada itu. Maka kadang-kadang apa? Mau sakit ini penuh. Akhirnya apa? Out itu. Allah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah berikan itu cuma alat yang kecil ginjal itu. Itu fungsinya dahsyat sekali. Hati fungsinya, jantung fungsinya. La ilaha illallah. Allahu akbar. Manusia kenapa tak pernah mikir itu? Maka kalau mikir kita ke dalam diri kita ini, tidak mungkin manusia itu sombong, tidak mungkin manusia itu Bapak Ibu sekalian tidak taat. Maka kita tunduk kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian manusia, coba kalau manusia itu sombong, sekarang cucilah darah kamu tu, buat teknologi. Bagaimana sekarang rumitnya teknologi membuat cuci darah itu? Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian tidak bisa itu dilengketkan selalu itu teknologi itu. Sekarang coba carilah pengganti ginjal itu, taruh di situ yang selalu bekerja itu. Kan tidak bisa sampai sekarang. Pergi sekali cuci nanti apa? Nanti darah itu apa? Kalau ada yang dicuci Bapak Ibu sekalian sekali seminggu, ada 2 kali seminggu, ada yang dicuci tiap hari. Kalau saking parahnya. Ini semua menunjukkan kepada kita ya kekuasaan Allah, dan itu menunjukkan kepada kita nikmat Allah. Ada berapa uang itu yang dikeluarkan itu di dalam proses-proses pencucian itu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang terjadi di dalam masalah cuci darah ini. Ada sekarang bagaimana ini ya kadang-kadang memakan waktu, kadang 3 kali seminggu, kemudian ada 4 kali seminggu. Kemudian setiap cuci darah itu menghabiskan waktu 4 jam. Sesuai kan? Kadang-kadang kalau seandainya cuci darahnya malam-malam atau subuh, waktu subuh singkat, atau dia cuci darahnya waktu asar atau maghrib, yang mana waktu-waktu sholat itu singkat, dan dia Bapak Ibu sekalian cuci darah. Bagaimana nanti dalam masalah bersucinya? Jadi di sini pertama sekali Bapak Ibu sekalian keluarnya darah ya, kemudian darah itu masuk. Jadi keluar darah, masuk darah, dan ini sebenarnya apa? Darah yang keluar dari tubuh kita itu sedang dicuci sekarang. Itu apakah hukum darah keluar? Sehingga kita katakan bahwa orang yang sedang dicuci darahnya itu adalah orang yang sedang bergelumur dengan najis. Karena darah itu adalah najis. Kemudian apa? Darah itu sekarang dikeluarkan dari tubuh. Karena di prosesnya itu adalah di luar tubuh, dan itu di alat teknik ya, teknologi kedokteran yang mencuci darah tersebut. Sekarang yang menjadi apa kita kalau dalam mazhab Hanafi itu, apakah dengan darah keluar itu adalah membatalkan wudu atau tidak? Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu saya katakan tadi bahwa darah yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Karena ada pendapat di sini, maka 3 pendapat tadi ya saya katakan. Tapi yang pendapat Bapak Ibu sekalian yang saya dukung di sini, ini mazhab Syafi'i di sini agak longgar ini. Kadang-kadang dia ketat dalam satu kemudian di sini longgar. Karena mazhab Syafi'i ini paling longgar di sini, bahwa darah yang keluar dari manusia kalau keluarnya bukan dari 2 jalan, maka darah itu najis, itu tidak membatalkan wudu. Cuman saja permasalahannya, apakah dia itu sedang bergelumur dengan najis atau tidak. Saya melihat banyak ulama dalam masalah-masalah begini itu mentarjih mazhab Syafi'i ini dalam masalah ini, karena mazhab Syafi'i dalam masalah ini adalah mazhab yang memudahkan.
Karena tujuan agama itu juga memudahkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di situ tidak ada nas-nas yang qat'i. Ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah dalam sebuah kisah ya. Kisah seorang sahabat Ansari yang diutus oleh Rasulullah SAW bersama seorang muhajirin atau salah satu orang muhajirin. Mereka ini berdua ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjaga perbatasan. Maka ketika mereka menjaga perbatasan malam hari, maka salah seorang musyrik, orang kafir menembak mereka dengan panah mereka, sehingga 3 kali dia panah ditancapkan. Ketika dia malam-malam selagi jaga, maka dia ketembak. Kemudian ketika itu Bapak Ibu sekalian dia solat. Jadi ada sahabat itu ketika dia jaga malam perbatasan, dia ada temannya. Lalu apa? Pas dia jaga malam dia bangun, dia solat. Pas dia solat itu dia ditembak dengan panah. Sekali ditembak dia teruskan solatnya. Kemudian yang kedua ditembak lagi sampai 3 panah yang menancap dia dia tetap solat. Kemudian dia tidak putuskan solatnya, selalu disambung solatnya. Padahal darah ketika itu keluar dari badannya akibat daripada tembakan itu. Dan dia tidak berhenti solatnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa keluarnya darah dari badan manusia itu tidak membatalkan wuduknya, sehingga sahabat ini melanjutkan solatnya. Ini hadis yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i yang menunjukkan bahwa keluarnya darah dari badan manusia tidak membatalkan wuduk. Begitu juga ada dari perbuatan Umar sebagaimana dalam Sahih Bukhari bahwa dia solat ketika Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, solat subuh, dan ini adalah penyebab dia wafat. Ketika dia menjadi imam solat subuh, tiba-tiba dia ditikam dengan pisau dari belakang sehingga robek. Ketika itu dia tidak berhenti, dia melanjutkan solatnya. Dia tidak langsung berhenti padahal darah dan dia ketika itu bersimbah darah. Maka kasus Umar ketika dia oleh orang Majusi itu, ketika dia ditikam oleh Majusi itu sehingga dia korban, dan dia beberapa hari setelah itu kan dia meninggal dunia akibat daripada tikaman itu. Namun Bapak Ibu sekalian, dia tidak berhenti solat. Ini menunjukkan apa? Darah yang kedua tidak membatalkan wuduk seseorang. Kemudian juga masalah berbekam. Maka berbekam itu ada hadis daripada Ibnu Abbas, bagi orang berbekam, izahtajamal insan igsil mahajimaka wa yakfika zalik. Selama orang berwuduk ketika mau berbekam itu, maka dia cukup membasuh tempat darah yang keluar itu. Setelah itu dia langsung solat dan dia tidak perlu lagi mengulang wuduknya. Ini semua adalah dalil-dalil Bapak Ibu sekalian yang menunjukkan bahwa keluar darah itu tidak membatalkan wuduk. Maka dari pendapat Syafi'i ini, apabila ada seseorang yang ditimpa penyakit seperti ini, gagal ginjal, sehingga dia membutuhkan pencucian darah, kemudian sebelum dia mencuci darah itu dia berwuduk. Artinya dalam kondisi bersuci wuduk dia, lalu dibersihkan darahnya. Apakah dia harus berwuduk karena darahnya keluar? Tidak. Maka dia silakan solat dan dia itu suci, dan dia silakan solat dan itu tidak ada masalah, dan tidak wajib dia berwuduk Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian bagaimana dia bergelimang dengan darah? Karena darah ini Bapak Ibu sekalian dihukumkan ya, darah yang keluar itu karena dia bukan keluar menyentuh badannya, tapi dia keluar dari sebuah alat kemudian masuk lagi. Itu sama dengan darah yang ada di dalam badannya, dan ini tidak ada masalah. Maka kalau ada orang seperti ini, ya suruh aja dia solat, dan tentu solatnya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kondisi yang dia mampu. Maka jangan paksakan. Karena orang kan dibaringkan, ya dia dalam kondisi berbaring dia solat. Tapi apakah dia harus berwudu? Kemudian tayamum? Tidak perlu lagi. Apabila dia sebelum itu sudah berwudu. Ini Bapak Ibu sekalian masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kontemporer dalam masalah bersuci ini semua. Jadi jangan ragu
Itu pertama sekali adalah masalah selang kencing, kemudian selang air besar, kemudian juga masalah yang berikutnya adalah masalah pencucian darah. Ini semuanya itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita terangkan tadi, kita ambil yang paling mudah daripada pendapat ulama di sini. Kenapa? Karena prinsip agama ini adalah memudahkan, dan selama tidak ada nas yang qat'i yang mengharuskan untuk melakukan kondisi, apalagi ini kondisi-kondisi jarang, yaitu kondisi sakit yang membutuhkan seseorang itu mendapat dispensasi dan mendapat keringanan. Namun salat dan bersucinya itu hukumnya wajib. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian 3 masalah ini, dan sebelumnya adalah masalah tadi kosmetik, dan masih ada waktu kalau ada yang bertanya silakan berhubungan dengan masalah-masalah ini. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menderita penyakit walaupun medis itu namanya penyakit prostat, UED atau bahasanya UED tidak mutasi, dia ketika buang kecil, namun tanpa disadari keluar dari Ustaz. Itu yang sering kalau mengalami penyakit prostat itu cenderung terjadi itu tidak terjadi prostat. Iya. Iya, Assalamualaikum. Ini masalah penyakit prostat. Penyakit prostat ini akibatnya atau gejalanya adalah keluarnya urin kadang-kadang tanpa disadari ya. Dan itu berkali-kali. Ada satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa mengingatkan. Hal-hal yang disepakati oleh ulama. Barang siapa yang kena penyakit seperti terus kencing atau terus membuang najis dari badannya, maka diwajibkan orang seperti ini menjaga. Artinya apa? Membalut dengan apa saja yang bisa dibalut tempat keluar najis itu, supaya dia jangan menetes. Apakah dengan kain apa? Sekarang ini kan sudah ada pampers ya, pampers untuk orang tua, untuk orang sakit Kenapa? Karena kita walaupun sakit disuruh kita menjaga kebersihan. Bagaimana supaya najis itu tidak menyebar. Dan itu wajib hukumnya itu. Maka kalau nanti ada orang yang kena penyakit keluar kencingnya terus, maka yang menjaga si sakit oleh orang tua kita atau itu wajib diberikan pampers supaya najis itu tidak menyebar. Jadi pertama harus dibalut, yang kedua diikat, kemudian dijaga ya, jangan sampai dia tumpah. Apalagi dia kalau seandainya dia berjalan, apalagi berjalan ke tempat-tempat umum, apalagi dia masuk masjid ikut berjamaah. Itu penting itu. Dia tidak ada dilarang berjamaah, tapi dia harus menjaga. Maka harus pakai pampers. Begitu juga orang yang kena penyakit prostat yang mana kencingnya tidak disadari keluar terus. Maka orang seperti ini mohon maaf, dia perlu menjaga kebersihannya dan dia harus pakai pampers. Kalau seandainya dia memang kencingnya keluar tanpa disadarinya, kemudian berulang-ulang, maka orang seperti ini, ingat ya, hukumnya adalah sama dengan salisul baul tadi. Artinya termasuk orang seperti ini orang yang berhadas terus menerus. Maka bagaimana bersucinya? Maka kalau seandainya sudah terus menerus seperti itu, kecuali jarang-jarang ya, yang tidak memberatkan dia, ya kadang-kadang 3 hari tidak ada, orang ada 1 hari kadang-kadang ada tanpa itu tidak masuk itu. Karena ini yang dimaksud dalam kajian ini yang terus menerus.
dan dia keluar tanpa disadari maksudnya apa? Tanpa keinginan dia, maka itu barang itu keluar kencingnya, buang anginnya. Maka orang seperti ini hukumnya Bapak Ibu seperti kita katakan tadi. Maka mazhab yang paling asal dia berwuduk sekali, kalau selama tidak ada faktor yang lain membatalkan wuduknya, maka wuduknya sah dan dia sholat. Tapi itu jaga. Nah, itu sama dengan juga begitu perempuan umpamanya sudah haid, bahwa batas maksimal haid itu adalah berapa? Batas maksimal haid itu adalah 15 hari. Tapi setelah 15 hari darah masih keluar terus, maka perempuan seperti ini namanya perempuan istihadah. Bagaimana? Apakah dia wajib mandi itu setiap saat atau wajib wudu? Maka mandi Bapak Ibu sekalian sekali saja, mandi dari bersih haid. 15 hari kan, selesai 15 hari dia mandi daripada bersih haid. Setelah itu keluar terus darah, maka darah keluar ini hanya dia wajib berwudu. Tapi apakah wajib berwudu untuk salat? Sama dengan tadi. Artinya apa? Tidak wajib dia berwudu untuk setiap solat. Selama dia berwudu sekali, setelah itu apa? Tidak berwudu lagi kecuali nanti ada faktor lain yang membatalkan wudunya. Maka begitu juga tadi orang yang kena pusat. Tapi ingat, kadang-kadang ada yang parah terus menerus. Tapi ada yang kalau sekali-sekali tidak ada masalah. Itu tetap hukumnya hukum normal. Karena itu dianggap sedikit. Biasanya apa? Orang yang kalau jarang-jarang itu dianggap hukum normal, maka tak ada masalah. Kenapa? Karena untuk berwudu setiap dia keluar kencingnya, kalau dia jarang-jarang itu tidak memberatkan. Tapi kalau sudah terus menerus Pak, itu kena agama, masya Allah. Telah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Itu kaidahnya. Segala sesuatu yang mendatangkan masyaqqah terhadap hidup kita atau dalam beragama ini, itu pasti ada kemudahan. Itulah hebatnya agama kita ini. Karena agama ini bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk membunuh kita, bukan untuk menyusahkan kita. Dalam Al-Quran itu Allah beberapa kali Allah katakan, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tak akan jadikan di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan kamu. Itulah kaidah prinsip syariat. Maka kaidah umum syariat itu salah satu kaidah umum, dan itu adalah salah satu kaidah maqasidus syariah, at-taysir wa raf'ul haraj, yaitu memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Jadi tidak ada orang mengeluh dalam beragama. Orang sakit tidak mengeluh, orang yang susah tidak mengeluh, orang yang punya beban berat tidak mengeluh. Kenapa? Karena agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi lihatlah tu Pak ya, masalah prostat tadi itu, dia itu jarang-jarang atau terus menerus. Kalau dia sudah parah terus menerus, maka hukumnya hukum salisul qul. Itu dia yang tahu itu. Karena barangkali prostatnya tidak terlalu parah kan, cuma jarang-jarang, mungkin 3 hari cuma sekali yang dia tidak sadar itu. Ini tidak, itu hukumnya adalah hukum normal. Ketika dia keluar kencingnya tadi, ya dia berwudu kembali, maka itu batal. Ya wallahu alam bissawab. Ada lagi? Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, memang kena waktu sudah habis, maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini semuanya adalah masuk dalam fikih kontemporer. Kenapa? Karena di sini masalah-masalah seperti ini dahulu tidak ada. Karena dahulu alat-alat kedokteran ini belum canggih, teknologi belum canggih. Sekarang dengan canggihnya alat kedokteran, muncul masalah-masalah seperti ini, dan bagaimana menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga nanti kadang-kadang ada orang kenalan kita, keluarga kita yang mengalami kondisi seperti ini, bagaimana kita menjawabnya untuk dia bersuci dan untuk dia sholat yang merupakan tiang agama. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.